Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 hingga kelompok 5 mengenai inti pembahasan ma'rifatullah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Budi Jatmiko SSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asfi Safia Marwah Anandita, NPM 112113966, kelas B Program Studi Manajemen S1. Baik, materi pembahasan yang akan saya sampaikan yang pertama itu terkait dengan materi At-Thariq ila Marifatullah atau Jalan Menuju Marifatullah, kemudian ada Al-Mawani fi Marifatullah atau Penghalang Mengenal Allah, kemudian materi yang ketiga ada Adilah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah, yang keempat ada Tauhidillah atau mengesahkan Allah, dan yang terakhir yaitu Al-Haya fi Zalali Tauhid atau hidup di bawah naungan Tauhid. Baik, pokok pembahasan yang pertama terkait dengan At-Thariq ila Marifatullah. Marifatullah ialah arafa yarifu yang artinya mengenal. Jadi, Marifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kepada Allah, sebaliknya maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah. Dan semakin menghambangkan diri atau insan, maka Marifatullah hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan panca indera, akal, dan hati. Nah, untuk menuju ma'rifat mempunyai 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah syariat, yang berarti jalan yang lurus. Yang kedua ada tarekat, yang berarti jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga ada hakikat, yang berarti kebenaran atau benar-benar ada Allah sebagai sumber kebenarannya. Dan yang keempat ada ma'rifat, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Nah, ada 2 golongan ayat yang menjelaskan tentang ma'rifatullah. Yang pertama itu ada ayat kauliyah, di mana ayat ini tuh merupakan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ayat-ayat ini boleh menyentuh berbagai aspek termasuk jalan-jalan kepada ma'rifatullah. Nah, kemudian ada ayat yang kedua yaitu ayat kauniyah, di mana ayat kauniyah ini adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Nah, ada ciri-ciri orang yang telah mencapai makrifat, yaitu yang pertama, mengejar banyak amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memenuhi janji kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Yang ketiga, hatinya cepat menerima nasihat yang baik. Dan yang terakhir, yaitu amal solehnya bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mencapai makrifat ada 2 metode. Yang pertama itu ada metode Islam dan ada metode non-Islam. Nah, metode Islam ini adalah metode mengenal Allah dengan cara menggunakan akal fitrah, pendengaran, dan penglihatan untuk memikirkan firman Allah yang meliputi benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta manusia. Sedangkan metode non-Islam itu adalah mereka lebih mengenali Allah itu dengan hawa nafsu, terus berlandaskan dugaan, sangkaan. Nah, di mana mereka itu hanya mengandalkan panca indera dan akal yang sebenarnya sangat terbatas. Nah, adapun dampak menggunakan metode non-Islam ini. Yang pertama, dugaan hawa nafsu. Nah, arti dugaan adalah hasil dari perbuatan menduga, berprasangka, dan memperkirakan atau mentaksirkan. Dan yang kedua ada dampaknya itu menjadi ragu-ragu. Nah, apabila jalan yang dilalui tidak jelas dan tidak tepat, maka hasil yang didapati juga sangat tidak meyakinkan. Dan dampak yang terakhir yaitu berakibat kufur. Nah, semua metode pengenalan yang tidak berlandaskan dengan cara yang dianjurkan oleh Islam, yaitu menerusi akli dan nakli akan menemui jalan serabut, yaitu kekufuran terhadap Allah. Nah, jadi nanti tuh tidak akan menemukan jalan yang benarnya. Kemudian materi yang kedua itu mengenai tentang Al-Mawani fi Marifatullah, di mana Al-Mawani fi Marifatullah ini adalah penghalang dalam mengenal Allah. Dibagi menjadi 2, ada maradu syahwat dan maradu syubhat, di mana maradu syahwat ini tuh merupakan sifat dari penyakit syahwat yang terdiri dari sifat al-fiksu atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, al-zumu,
atau kezaliman, al-kizbu, kedustaan, dan katsaratul ma'asyi, di mana itu tuh yang perbuatan maksiat atau dosa. Kemudian ada maradus syubhat, di mana maradus syubhat ini adalah berpikiran secara rancu yang contohnya itu jahil, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Kemudian materi yang ketiga mengenai tentang al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Nah, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat naluri dan fitrah yang telah dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan. Ada beberapa dalil yang mengenalkan keberadaan Allah. Yang pertama itu ada dalil fitrah atau al-dalilu fitri. Nah, adanya naluri bertuhan ini terbukti dirasakan oleh manusia itu sendiri, yang dimana selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, kuat, dan lebih berkuasa dibanding dengan dirinya agar ia dapat berlindung dan meminta pertolongan. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil yang dirasakan oleh indra atau al-dalilu hissi. Nah, di mana dalil ini itu adanya bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Nah, kemudian ada dalil akal atau adalilu akli. Nah, dalil ini adalah yang dapat dinalar oleh akal pikiran secara objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan, ambisi, atau kebencian dari emosi. Dan dalil yang keempat ada adalilu nakli atau dalil nakli, di mana dalil ini adalah tanda bukti atau petunjuk dari teks Al-Qur'an, di mana yang sifatnya itu mutlak dan hakiki. Terakhir yaitu mengenai tentang dalil sejarah atau ad-dalilu tarikhi. Nah, di antara para nabi dan rasul ini ada yang diberi syuhuf dan kitab suci. Contohnya itu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang semuanya menggambarkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh dalil-dalil ini jika kita kaji dan kita dalami akan membimbing kita kepada al-marifatu bi azomatillah atau pengetahuan dan pengenalan pada keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana akan mengokohkan sikap tauhid eee, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengagungkan Allah. Nah, keagungan Allah itu bersifat mutlak dan sedangkan keagungan manusia itu tidak. Keagungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berkurang dan berubah walaupun semua manusia tidak taat kepadanya. Bersifat mutlak adalah makna dari sifat Al-Azim yang berarti Maha Mulia dan Kuasa. Keagungan Allah Subhanahu wa taala meliputi semua hal yang ada di dunia tanpa batas waktu, lokasi, dan pembatas lain yang biasa terjadi pada manusia. Jadi, keagungan Allah itu bersifatnya mutlak, begitu. Tidak bisa, diubah-ubah atau, tidak bisa dikurangi, gitu. Kemudian ada, ciri pribadi yang bertauhid yang di mana pertama cirinya itu memiliki komitmen utuh dengan Tuhannya, menolak pedoman hidup yang datang bukan dari Allah, bersifat progresif, tujuan hidupnya itu jelas, dan memiliki visi hidup yang jelas. Kemudian, apa sih tujuan bertauhid gitu? Tujuan yang bertauhid itu yang pertama, membimbing manusia ke jalan yang benar dan mendorong untuk mengerjakan ibadah. Yang kedua, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kesesatan. Yang ketiga, sebagai motivator berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, mengantarkan umat manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Kemudian materi yang keempat adalah tauhidullah. Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid merupakan bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu auhidan yang mempunyai arti mengesahkan atau menunggalkan, mentauhidkan, yang artinya mengakui keesaan Allah atau mengesahkan Allah, yang di mana berarti bahwa Allah itu satu. Sedangkan tauhid juga berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Kemudian tauhidullah dibagi menjadi dua pokok pembahasan lagi, ada tauhidullah dan muhiyatullah. Nah, tauhidullah ini dibagi menjadi tiga, ada rububiyatullah, pencipta dan pemberi rezeki atau ar-razak. Pembahasan yang pertama terkait dengan rububiyatullah. Nah,
Rububiyatullah itu adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, seperti mencipta, menguasai, memberi rizki, mengurusi makhluk, yang semuanya hanya Allah semata-mata yang mampu. Jadi rububiyatullah ini adalah segala sesuatu yang hanya Allah saja yang, bisa melakukannya, gitu. Yang kedua ada pencipta. Pencipta itu merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama mempunyai inspirasi, kemudian, menciptakan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Kemudian yang ketiga ada pemberi rezeki atau ar-Razzaq. Nah, pemberi rezeki atau ar-Razzaq adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya memberi rezeki atau kata ar-Razzaq ini berasal dari bahasa Arab yaitu ar-rizki. Kata tersebut memiliki arti pemberian yang berkaitan dengan waktu. Kemudian ada pembahasan yang kedua mengenai tentang muhiyatullah yang dibahas mengenai tentang pemimpin atau wali, sifat dari, Allah. Di mana pemimpin atau wali ini adalah sebagian dari sifat-sifat muhiyatullah yang ia membawa arti sifat penguasaan, yaitu sebagai pelindung, penolong, dan pemelihara. Kemudian pembuat hukum. Nah, pembuat hukum ini merupakan sifat muhiyatullah juga yang dimana mesti diikhtiarkan oleh manusia dan tunduk hanya kepada hukum-hukum yang telah diturunkan olehnya saja karena hak mencipta hukum itu hanya terdapat kepada Allah semata-mata. Nah, kemudian ada pemerintah amiran yang dimana pemerintahannya itu satu gitu. Ada makna dan keutamaan tauhidillah, yang dimana makna tauhidillah ini adalah dalam bahasa Arab, tauhidillah mempunyai arti yaitu menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Nah, adapun keutamaan tauhidullah yang pertama, tauhidullah itu merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Yang kedua, hak Allah yang wajib dijalankan hambanya. Yang ketiga, sebagai latihan landasan utama ajaran Islam dan merupakan inti ajaran Rasulullah. Dan yang keempat, dapat menghapuskan dosa dan mendatangkan ampunannya. Kemudian ada materi yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai Al-Haya fi Zilali Tauhid atau yang artinya hidup di bawah naungan tauhid. Di mana materi yang kelima ini terdiri dari 4 pokok pembahasan, ada kesempurnaan Allah, macam-macam tauhid, la ilaha illallah, dan tercapainya kehidupan yang baik. Nah, di kesempurnaan Allah ini terdapat 4 pokok pembahasan lagi. Yang pertama ada mengenai tentang Allah As-Somad, sifat Allah, nama-nama Allah, afal atau perbuatan Allah. Nah, Allah adalah As-Somad. As-Somad adalah satu nama di antara Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan para ulama tentang makna as-somad berbeda-beda, tetapi semua perbedaan itu bisa diterima karena maknanya tidak terkontradiksi, bahkan saling melengkapi. Oleh karena itu, semua arti ini dapat ditetapkan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sifat Allah yang terdiri dari sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ni, dan sifat manawiyah. Nah, sifat nafsiyah ini adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah, yaitu wujud. Nah, ada juga sifat salbiyah yang dimana sifat yang harus melekat kepada Allah yang menunjukkan keberadaan dan kesempurnaan. Sifat ini jumlahnya ada 5, yaitu kidam, bako, muhalafatul hawadisi, kiamuhu, binafsih, dan wahdaniyah. Kemudian ada sifat ma'ani, yaitu sifat yang wajib Allah yang dapat digambarkan oleh akal, pikiran manusia, serta dapat meyakinkan orang lain karena dapat dibuktikan dengan panca indera. Adapun sifat tersebut yang terdiri dari kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Kemudian ada sifat manawiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani juga. Nah, jumlahnya ada 7, yaitu khodiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Nah, itu merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana sangat melekat kepada Sang Pencipta, yang dimana sifat Allah ini terdiri dari 20. Nah,
Nah, dari sifat yang ke-20 ini tuh dibagi lagi menjadi 4 sifat. Ada sifat nafsiyah, sabiah, sifat ma'ani, dan sifat manawiyah. Seperti yang sebelumnya sudah saya, sampaikan gitu, dirinci-rincikan per sifatnya itu yang mana aja gitu, dari ke-20 sifat, Allah. Kemudian, mengenai tentang nama-nama Allah. Nah, pengertian nama-nama Allah ialah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah lagi baik. Nah, nama-nama indah dan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala ini biasa disebut dengan Asmaul Husna. Tercantum di dalam kitab suci Al-Quran gitu. Nah, jadi nama-nama Allah ini adalah Asmaul Husna yang biasanya di Al-Quran itu tertera gitu. Kemudian ada afal atau perbuatan Allah. Afal Allah adalah perbuatan Allah. Nah, bahwa segala sesuatu yang ada, yaitu alam semesta ini dan segala isinya itu termasuk manusia adalah pembuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya bumi, langit, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya itu merupakan afal Allah yang dimana itu tuh hanya bisa dibuatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada, materi mengenai tentang macam-macam tauhid. Nah, macam-macam tauhid ini juga dibagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada at-tauhidul asma wa sifat, yang kedua ada at-tauhidul ar-rububiyah, dan yang ketiga ada at-tauhid uluhiyah, dan yang keempat ada at-tauhid mulkiyah. Nah, pembahasan yang pertama mengenai tentang at-tauhidul asma wa sifat. Nah, di mana ini tuh meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada yang serupa dengannya. Nah, bahwa segala sifat-sifat yang tadi sudah saya sebutkan itu hanya Allah saja yang punyanya gitu. Dan kemudian ada at-tauhidul ar-rububiyah, yaitu mengesankan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rob yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengayur, memelihara, memberi rezeki, memberikan manfaat, menolak mudarat, serta menjaga seluruh alam semesta. Bahwa tauhid yang ar-rububiyah ini tuh eh, bahwa segala sesuatu seperti yang memberi rezeki, menjaga alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melakukannya. Kemudian ada tauhid yang ketiga yaitu at-tauhid uluhiyah, yaitu diartikan sebagai mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadahan baik yang zohir terlihat maupun yang tidak terlihat atau secara batin. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu tauhid mulkiyah. Nah, tauhid mulkiyah ini berarti mengimani Allah yang kekal sebagai Al-Malik atau raja dan penguasa di alam semesta ini. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kekal dan sebagai Al-Malik atau raja dan penguasa di alam semesta ini tuh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang ketiga itu mengenai tentang materi la ilaha illallah, di mana La ilaha illallah ini merupakan kalimat tauhid yang paling utama bagi umat Islam. Nah, kalimat la ilaha illallah juga menjadi sumber penciptaan dan perintah, sumber pahala dan hukuman. Sebab hanya dia yang memiliki sifat-sifat ketuhanan sebagai sifat yang mutlak dan kebesarannya yang tidak akan diraih oleh siapapun kecuali hanya dia sendiri. Nanti di mana terdiri dari sifat-sifat ketuhanan. Yang pertama itu adalah bahwa Allah itu sebagai kecintaan, Rob yang dimaksud, Raja yang ditaati, Ilah yang abadi. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tentang tercapainya kehidupan yang baik. Nah, di mana dalam hidup di dunia ini pasti manusia mempunyai permasalahan-permasalahan dan cobaan-cobaan yang terjadi di masa hidupnya gitu. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata bahwa janganlah engkau heran karena terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau
masih tinggal di negeri ini atau di dunia ini. Nah, amal soleh seseorang akan berdampak ke kehidupan yang baik dan sukses. Dengan beragam penafsiran hidup yang baik atau sukses, menunjukkan bahwa kesuksesan hidup itu tidak diukur dari materi, tetapi dengan non-materi. Nah, betapa indahnya hidup apabila terkumpul antara kebaikan materi dan non-materi seperti kecukupan dalam hidup, nah, memiliki rezeki yang halal, kemudian hidup dalam ketaatan, penuh damai dan kebahagiaan. Namun, kesuksesan hidup yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat yang memperoleh siapapun yang beramal serta mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Berikut merupakan pemahaman materi terkait dengan materi kelompok 1 hingga kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan katanya dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.